Oke teman-teman, di video kali ini Mbak Santi mau menerangkan 3 poin bagaimana seorang PMI daftar PTTM. Tolong disimak atau ditulis. Saya Mbak Santi bisa ngomong gini karena juga mencari info-info dan saya sendiri sudah PTTM ya. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Menel. Oke teman-teman, di video kali ini Mbak Santi mau menerangkan 3 poin bagaimana seorang PMI bisa mendaftar PTTM. Tolong disimak atau ditulis. Saya Mbak Santi bisa ngomong gini karena juga mencari info-info dan saya sendiri sudah PTTM ya. Jadi tolong disimak. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa lihat di video lainnya, tapi ini versi Mbak Santi ya. Disimak dan bantu supportnya channel ini biar Mbak Santi mau bisa berbagi info-info tentang PTTM. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan. Mbak Santi nggak mau berbelit-belit karena barangkali teman-teman di sana itu banyak yang menunggu info-info tentang PTTM. Mbak Santi ini mencari info sepengetahuan Mbak Santi juga ya, jadinya bagaimana sih seorang PMI. Nah, kalau PMI itu nggak tahu seorang TKW mau daftar itu bisa nggak satu sendiri. 3 poin ini tolong disimak dan kalau teman-teman bisa bisa ingat atau di save video ini, semoga bermanfaat. Kalau enggak, teman-teman cari buku ditulis ya teman-teman, semoga bermanfaat info ini. 3 poin, ada 3 poin, tapi sebelum saya mengasih info 3 poin ini, teman-teman simak ya. Gini teman-teman, walaupun teman-teman di Taiwan itu bisa nggak TKW itu baru datang atau 1 tahun udah nyampe di sini terus bisa nggak daftar PTTM? Nggak bisa ya, karena kalau jadi TKW masih dalam belum 1 kontrak itu nggak bisa, harus 2 kontrak. 2 kontrak itu sekitar 6 tahun ya teman, 6 tahun. Kalau 1 kontrak itu 3 tahun kalau Taiwan. Kalau 2 kontrak itu 6 tahun. Jadinya berturut-turut nggak dimanapun, asalkan selama 6 tahun teman-teman itu nggak dimajikan lama atau majikan. Kan biasanya itu banyak kejadian kalau teman-teman itu pindah majikan karena majikannya nggak suka atau pasiennya meninggal, itu pasti teman-teman pulang. Tapi ingat ya, 6 tahun berturut-turut di Taiwan, walaupun itu majikan beda majikan, yang penting 6 tahun ini teman-teman nggak pulang, jadinya teman-teman bisa ngurus PTTM ya teman-teman ya. Aku akan penjelasin satu poin. Apa bedanya ARSC atau yang sudah mengurus PTTM, bedanya apa? Kalau namanya KTP-nya TKW biasa atau PMI biasa itu, PMI ARC-nya itu, ARC-nya kalau sesudah jadi ARC-nya itu sesudah jadi TKW itu namanya, kalau sudah mengurus PTM, Zhongjie Jisu ya, Zhongjie Jisu ya teman-teman. Apa bedanya teman-teman? Ntar kalau teman-teman mau tahu bedanya apa aja sih? Bedanya apa sih dari KTP-nya Mbak Santi sama KTP dulu? Ntar suatu saat kalau teman-teman minta infonya atau minta tahu KTP-nya perbedaannya itu apa, ntar aku mau bikin video lagi. Terus poin kedua ya teman-teman, yang bisa daftar PTTM, semua orang Indonesia yang ada di Taiwan itu pasti bisa teman-teman ya, asalkan teman-teman itu di sini itu sudah 6 tahun ya, sudah 6 tahun berturut-turut. Jadinya nggak segampang itu teman-teman. Kenapa kok bisa kayak gitu? Dulu seperti gini, kalau sekarang itu kan dulu jatahnya di Taiwan itu 9 tahun. Karena sudah 9 tahun kita itu berturut-turut kerja di Taiwan itu, kalian itu nggak bisa kesini lagi. Terus ditambah lagi pemerintah atau Chongtong atau Presiden Taiwan memberi kenyamanan lagi atau memberi peluang lagi untuk PMI untuk bisa 12 tahun. Terus habis itu memberi peluang lagi untuk PMI
pasti banyak sekali majikan-majikan itu sangat sangat apa ya, berpikir kalau ntar ganti seperti ini enggak pekerjaannya itu apanya PMI-nya baik enggak, bisa ngerawat, itu pasti majikan itu punya pemikiran kayak gitu teman-teman. Jadi kalau di Taiwan itu sudah dikasih peluangan lagi 2 tahun, jadinya 14 tahun ya teman-teman. Sekarang itu bisa 14 tahun ya. Kalau sudah 14 tahun ya jadinya nggak bisa, kok ntar kalau 14 tahun itu bisa pulang, pulang nggak bisa ke sini lagi, terus gimana gimana, banyak solusinya teman-teman. Kalau dulu sebelum ada PTTM itu biasanya itu diperpanjang 1 tahun 1 tahun, tapi karena sudah ada peluang PTTM, jadinya teman-teman yang sekitarnya 10 tahun di Taiwan, tapi kalau teman-teman selama 9 tahun, selama 9 tahun ya, 9 tahun ini teman-teman ada pulang, andaikan 5 tahun teman-teman pulang, 5 tahun teman-teman pulang, terus tahun ke 7 ini, 7 tahunnya ini teman-teman balik sini lagi, itu nggak dihitung ya teman-teman, nggak dihitung. Teman-teman harus itu 6 tahun baru bisa berturut-turut 6 tahun, walaupun itu beda majikan, yang penting 6 tahun berturut-turut di majikan. Jadinya bilang sama majikan bisa enggak, tapi teman-teman ingat ya, teman-teman nggak bisa urus sendiri tanpa majikan ya, walaupun bisa ngurus sendiri tapi pasti nggak bisa, karena kalau mengurus PTTM itu harus ada majikan ya. Kalau majikan nggak mau berarti ya terpaksa teman-teman harus pulang, nggak bisa kerja lagi gitu, walaupun sekarang itu ada peluang untuk PTTM, tapi teman-teman itu yang penting ada majikan gitu teman-teman ya. Kalau emang majikan itu nggak mau, sebelum kalian finish kontrak itu ke apa KDI atau pengurusan PTTM itu teman-teman ya. Jadinya kayak gitu teman-teman. Itu poin kedua ya teman-teman. Jadinya teman itu harus berturut-turut 6 tahun baru bisa PTTM. Poin ketiga teman-teman itu pokoknya harus 6 tahun di Taiwan itu teman-teman, karena kalau teman-teman nggak ada 6 tahun di Taiwan itu benar-benar nggak bisa bikin PTTM ya. Apa sih kelebihannya PTTM? Nah, kalau PTTM itu teman-teman ya seperti kayak multi rek earring kalau sudah ya teman-teman. Terus gajinya berapa aja? Gaji PTTM ada 2 versi. Kalau yang 24 itu 24.000 itu 24.000 NT itu teman-teman harus namanya uji uji tes ya, yang 48 jam itu. Tapi kalau yang 26.000 itu teman-teman lulus, nggak usah pakai uji nasional ya. Tapi bedanya kalau yang 24 itu teman-teman ntar dapat sertifikat. Tapi teman-teman bisa kok, walaupun 26 teman-teman nggak belajar, bisa belajar di kelas online yang khusus untuk di Taiwan, itu juga ada sertifikatnya. Sekolahnya di mana teman-teman bisa cari info di TikTok atau di Google, di KDI juga ada pendaftarannya gitu teman-teman. Di Taiwan itu enaknya gitu, kita itu bukan menjadi TKW aja ya teman-teman. Jadinya info dari Mbak Santi kayak gitu teman-teman. Semoga teman-teman paham apa yang Mbak Santi infokan. Jadinya kalau teman-teman di sini cuma 2 tahun mau ngurus itu nggak bisa ya. Kalau teman-teman 5 tahun di sini nggak bisa. Pokoknya 6 tahun harus berturut-turut ya. Walaupun kalian itu 10 tahun, tapi selama 10 tahun, gini, andai kan 10 tahun, yang 4 tahun itu teman-teman itu pulang ke Indonesia, terus kembali lagi sini, yang versi 6 tahun. Lah, versi 6 tahun itu ke bulan ke-8, tahun ke-8-nya teman-teman pulang, terus ke tahun, loh itu kan aku 9 tahun, enggak. Teman-teman itu kalau sudah pulang itu versinya beda lagi. Pokoknya 6 tahun itu berturut kayak gitu teman-teman. Jadinya kalau teman-teman itu setiap agent itu pengurusannya beda-beda. Keenakannya kalau teman-teman itu pakai agent itu walaupun itu pengeluarannya banyak, karena kita di rumah aja teman-teman, yang ngurus kan agent. Kalau yang ngurus agent kita cuma tanda tangan aja teman-teman ya, tanda tangan berkas-berkas aja gitu teman-teman. Terus kalau kalian itu majikannya, tapi kalau majikanku itu nggak bisa ngurus sendiri teman-teman, karena mereka pada sibuk kerja ya. Terus mereka pun
nggak ada waktu untuk ngurus itu, jadinya nyuruh majikan, nyuruh agent yang ngurus gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah mereka baik kok gitu, nggak semuanya aku harus bayar, semuanya itu rezeki-rezekian, nggak usah itu maksudnya seperti mbak aku bayar segini, alhamdulillah majikan, ya itu berarti itu rezekinya mbaknya gitu. Jadinya kadang-kadang itu bisa diungkapin, tapi kadang-kadang jangan diungkapin karena rezekinya seseorang itu beda-beda. Namanya manusia itu pasti ada irinya ya teman-teman. Tapi bersyukurlah gitu teman-teman. Ya, infonya sekian aja teman-teman. Semoga teman-teman tahu, oh ternyata daftar PTTM itu mudah ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada majikan yang mau apa namanya memproses, ya sama aja nggak bisa teman-teman. Teman-teman itu harus cari majikan dulu atau cari majikan dulu baru proses, karena namanya proses mandiri juga itu melelahkan teman-teman. Kalau yang masih wirawiri, kalau dulu aku sering wirawiri karena pengennya majikanku yang dulu bukan majikannya ini, itu dulu perpanjang bukan PTTM, itu susah banget sampai majikanku itu 3 kali ke Taipei sana mengurusnya. Tapi sayang majikanku nggak bisa karena modal namanya seseorang itu pulang perginya itu benar-benar memboroskan waktu. Tapi kalau majikannya itu pinter masalah prosesnya, ya alhamdulillah. Kalau emang enggak, ya udah itu nyuruh agent gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, sekian info dari PTTM. Semoga teman-teman paham. Kalau masih nggak paham bisa komen di kolom komentar. Tolong share di video ini, semoga bermanfaat. Ya udah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next to video selanjutnya, bye bye.